Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Mufidah Hikmatunisa dari kelas CAI 2A dengan NIM 0101-301-012. Di sini saya akan mengisi tugas wawasan kuliah Ulumul Quran dengan dosen pengampu yaitu Dr. Didi Ahmadiyah, SI, SHI, MPDI. Ya, langsung aja, apa sih Ulumul Quran itu? Nah, kata ulum itu berasal dari bahasa Arab. Kata ulum merupakan bentuk jamak dari yang berarti ilmu, lalu kata ilmu adalah bentuk masdar dari kata ilma ya'lama yang maknanya sama dengan kata al-fahmu, al-ma'rifah. Jadi bisa disimpulkan secara etimologi berarti ilmu Al-Quran. Sedangkan pengertian ilmu Al-Quran secara terminologi adalah ilmu yang mencangkup pembahasan yang berkaitan dengan Al-Quran dari sisi informasi tentang asbab an-nuzul, kodifikasi, dan tertib penulisan Al-Quran, ayat-ayat yang diturunkan di Mekah atau Makkah, dan ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan di Madinah atau Madinah. Oke, selanjutnya adalah sedikit pembahasan tentang asbab an-nuzul, munasabah, dan ijaz Al-Quran. Asbab an-nuzul merupakan bentuk idofah dari kata asbab dan nuzul. Secara bahasa, asbab an-nuzul adalah sebab-sebab yang melatar belakangi terjadinya sesuatu. Sedangkan menurut istilah banyak pengertian yang dirumuskan oleh para ulama, diantaranya yang pertama, menurut Al-Ghazali, asbab an-nuzul adalah hal khusus atau sesuatu yang terjadi serta hubungan dengan turunnya ayat Al-Quran yang berfungsi sebagai penjelas hukum pada saat peristiwa itu terjadi. Dan yang kedua, menurut As-Sabuni, asbab an-nuzul adalah peristiwa atau kejadian yang menyebabkan turunnya satu atau beberapa ayat mulia yang berhubungan dengan peristiwa dan kejadian tersebut, baik berupa pertanyaan yang diajukan kepada Nabi atau kejadian yang berkaitan dengan urusan agama. Yang ketiga, menurut Subki Sholi, asbab an-nuzul adalah sesuatu yang menjadi sebab turunnya satu atau beberapa ayat Al-Quran yang terkadang menjelaskan suatu peristiwa sebagai respon atasnya atau sebagai penjelas terhadap hukum-hukum ketika peristiwa itu terjadi. Dan yang keempat, menurut Mana Al-Quran, asbab an-nuzul adalah peristiwa yang menyebabkan turunnya Al-Quran berkenaan dengan yang waktu peristiwa itu terjadi, baik berupa satu kejadian atau berupa pertanyaan yang diajukan kepada Nabi. Nah, dari definisi tadi dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud asbab an-nuzul adalah kejadian atau peristiwa yang melatar belakangi turunnya ayat Al-Quran dalam rangka menjawab, menjelaskan, dan menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dari kejadian tersebut. Selanjutnya ada urgensi asbab an-nuzul dalam memahami Al-Quran. Menurut Al-Ghazali itu ada 5. Yang pertama, membantu dalam memahami sekaligus mengatasi ketidakpastian dalam menangkap pesan-pesan Al-Quran. Yang kedua, mengatasi keraguan ayat yang diduga mengandung pengertian umum. Yang ketiga, mengkhususkan hukum yang terkandung dalam ayat Al-Quran. Yang keempat, mengidentifikasi pelaku yang menyebabkan turunnya ayat Al-Quran. Dan yang terakhir, kelima, memudahkan untuk menghafal dan memahami ayat serta untuk memantapkan wahyu ke dalam hati orang yang mendengarnya. Dan dari penjelasan tadi dapat disebutkan bahwa yang dimaksud asbab an-nuzul adalah sebab turunnya Al-Quran dalam rangka memperjelas dan memahami isinya. Jadi kita sebagai muslim yang meyakini keberadaan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita dan sekaligus kitab suci kita, hendaknya dalam memahami belajar Al-Quran tidak hanya segi bahasa saja, tapi harus segi historisnya, agar tidak terjadi misunderstanding atau kesalahpahaman yang dapat merusak kesucian atau kebenaran pesan-pesan Al-Quran itu sendiri. Itulah gunanya mempelajari asbab an-nuzul ini. Oke, selanjutnya adalah munasabah. Munasabah secara bahasa berasal dari kata nasabah yang berarti dekat, yang maknanya muqarabah yaitu saling berdekatan. Jadi setiap sesuatu yang berdekatan dan mempunyai hubungan bisa dikatakan sebagai munasabah. Juga dikenal sebagai nasab yang artinya kekerabatan, kerabat dekat atau saudara. Adapun menurut Ibnu Arabi, munasabah adalah keterikatan ayat-ayat Al-Quran sehingga seolah-olah merupakan satu ungkapan yang mempunyai kesatuan makna dan keterampilan redaksi. Untuk macam-macam munasabah ada 2. Yang pertama, ada hubungan antar ayat dengan ayat, seperti hubungan ayat sebelumnya dengan ayat setelahnya, yang dimana kaitannya sudah nampak jelas, jadi tidak bisa menjadi kalimat sempurna jika dipisahkan. Contohnya di surat Al-Fatihah ayat 6-7, di mana ayat 6 merupakan doa diberi petunjuk, ihdinas siratal mustaqim, tunjuklah kami jalan yang lurus. Sedangkan jalan yang lurus itu seperti apa? Dijelaskan lagi di ayat selanjutnya, ayat 7, bahwa jalan yang lurus yaitu jalan orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dinikahi dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Itulah keterkaitan ayat sebelum dengan ayat sesudahnya. Kemudian hubungan makna dari ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran di surat lain, seperti dalam surah Al-Maidah ayat 3 dan surah Al-An'am ayat 145. Juga hubungan penutup surat terdahulu dengan awal surat berikutnya, contohnya di surat Al-Waqiah ayat terakhir dengan surah Al-Hadid ayat pertama.
Nah, yang kedua, hubungan antar surat dengan surat. Contohnya adalah tampak dari munasabah antar surah Al-Baqarah dengan surah Ali Imran. Keduanya menggambarkan hubungan antara dalil dengan keraguan-raguan akan dalil. Maksudnya, surah Al-Baqarah merupakan surah yang mengajukan dalil mengenai hukum, karena surat ini memuat kaidah-kaidah agama, sementara surah Ali Imran sebagai jawaban atas keraguan para musyrikin. Selanjutnya, ijaz Al-Quran. Ijaz Al-Quran terdiri dari dua kata ijaz dan Al-Quran. Kata ijaz itu sendiri secara bahasa merupakan masdar dari kata kerja ajaza yu'iju ijazan, yang artinya melemahkan, lalu kata Al-Quran berasal dari Qur'an yang berarti kumpulan, menghimpun menjadi satu, sehingga kata masdar dari kata Qur'an adalah Al-Qira'ah, yang berarti mengumpulkan huruf dan kalimat yang menyatu dalam mushaf. Jadi, ijaz Al-Quran adalah kehebatan Al-Quran di hadapan kelemahan manusia dan jin yang tidak akan membuat karya sehebat Al-Quran. Maksudnya adalah tidak ada yang dapat menandingi keindahan ayat-ayat Al-Quran, mulai dari bahasanya, substansinya, ataupun kandungannya. Lanjut, kita ke macam-macam mukjizat. Ada dua ya. Yang pertama itu mukjizat material indrawi, di mana bersifat kebendaan dan ditangkap panca indera. Saat itu juga sifatnya temporer atau saat, seperti mukjizat para nabi terdahulu yang dirasakan, disaksikan, dilihat, didengar oleh panca indera dan hanya berlaku pada saat itu saja. Contohnya, Nabi Ibrahim yang tidak terbakar dalam kobaran api, angkot Nabi Musa yang berubah menjadi ular, penyembuhan yang dilakukan Nabi Isa atas izin Allah. Lalu yang kedua adalah mukjizat ma'nawi atau rasional, di mana mukjizat ini tidak mungkin dicapai dengan kekuatan panca indera, tetapi harus dicapai dengan kekuatan akli atau dengan kecerdasan pikiran. Contohnya yang mukjizat yang diberikan kepada Nabi Muhammad, yaitu mukjizat yang bersifat imaterial, logis dan kekal, yang berupa Al-Quran. Lalu ada aspek kemujizatan Al-Quran menurut Quraisy Shihab adalah aspek kebahasaan, isyarat ilmiah, dan pemberitaan gaib. Menurutnya Al-Quran dianggap sebagai mukjizat Muhammad karena mempertimbangkan tiga hal. Muhammad adalah orang yang umum, sosial masyarakat Arab ketika ia diturunkan, dan masa cara turunnya yang memakan beberapa tahun lamanya, sedangkan untuk memahami kemujizatan Al-Quran diperlukan pengetahuan bahasa Arab yang mumpuni. Mungkin cukup sekian sedikit pemaparan dari saya tentang ulumul Quran. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.